Yes, yes. Oke, selalu bersemangat ya adik-adik dan selalu bersukacita. Nah, hari ini untuk minggu kesekiannya kita mengadakan ibadah online. Kita mengikuti ibadah online, ya. Meskipun kita mengikuti ibadah online, tetapi Tuhan Yesus tetap hadir di hati kita semuanya. Di hati kakak guru sekolah minggunya, di hati adik-adik sekolah minggunya, dan juga orang tua yang mendampingi adik-adik saat ini. Oke? Nah, sebelum kita mulai ibadah, seperti biasa, ya, kakak mau adik-adik memulainya dengan semangat yang baru, sukacita yang baru. Oke? Ayo, sebelum kita mulai ibadah, sudah persiapkan belum? Apa yang harus dipersiapkan? Sudah? Sudah? Ayo yang belum, siapkan ya. Seperti Alkitab nomor 1, ya kan? Yang kedua, catatan untuk kakak dan abang yang sudah sekolah. Yang ketiga, persembahan, ya. Nah, adik-adik selalu mandi dulu dan juga berpakaian yang cantik dan juga yang ganteng untuk mengikuti ibadah, ya. Supaya Tuhan Yesus senang karena kita mengikuti ibadahnya dengan semangat dan sukacita. Oke? Nah, sekarang kita akan berdoa sebelum mulai ibadah. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Kak Desti untuk memimpin doa, ya. Kita satukan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa mengadakan ibadah online pada pagi hari ini. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhan selalu hadir di hati kami meskipun kami sedang mengadakan ibadah online. Berkati kami, anak-anak sekolah minggu, untuk dapat menikmati kehadiran Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, agar dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan berkati kami, seluruh anak sekolah minggu HKBP Kaligarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dengan judul Horas Sekolah Minggu HKBP. Dagingku
Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Diikuti inang ya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, masih ingat dengan titah? Ya, kita sama-sama dengan titah yang kelima sampai yang titah ke-10 ya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau mengucap saksi dusta terhadap sesama manusia. Dan titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Lipat tangannya, kita berdoa. Ikuti inang berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, Di Muka Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mohon ampun atas dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Diikuti inangnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Halo adik-adik. Nah, kita jumpa di ayat hafalan. Ayo, ayat hafalan untuk minggu ini terdapat di Mazmur 23 ayat 1b sampai ayat yang kedua. Nah, yuk kita lihat tiga teman-teman kita yang akan mengucapkan ayat hafalan untuk minggu ini. Mazmur 23 ayat 1b sampai 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku. Ia takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang rumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Amin.
Shalom, sahabat sekolah minggu. Saya Putri. Pada hafalan minggu ini tertulis di Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Amin. Nah, sekarang kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik ya. Jadi bukan hanya 3 orang teman yang tadi saja, tetapi semua adik-adik sekolah minggunya. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat 1b sampai ayat 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, kita sama-sama kita berdoa untuk melakukan ayat hafalan kita. Tutup matanya, kita berdoa. Ikuti ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, judulnya Tuhan Kau Gembala Kami. Adik-adik, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku
percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku NT nomor 221, Tuhan Yesus si Parmahan. Alkitab, kita terlebih dahulu berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu, karena berkat Tuhan kami bisa beribadah lagi Bapa, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati hati kami supaya kami bisa mendengarkan Alkitab kami, isi Alkitab kami Tuhan dengan baik Bapa. Ampuni dosa kesalahan kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, bacaan hari ini terdapat di Yohanes 10 ayat 11 sampai dengan 18. Yohanes terdapat di perjanjian baru. Ayo kita sama-sama membacakannya ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, adik-adik, ada yang beda nggak dari Kak Ira? Kepala, pakai shawl, ada bulu-bulu. Yo, apa nih? Ayo tebak-tebak. Ini kalau Kak Ira pakai kayak gini, ini sudah sebagai
seorang apa? Ada bulu-bulu, ada ada kayak gini. Iya benar, gembala. Tapi ada yang kurang kalau belum pakai kumis sama jenggot. Bentar ya. Nah, Kak Ira, kalau udah pakai kayak gini, udah cocok belum kalau udah kayak laki-laki? Jenggotnya kita pasang lagi ya. Nah, sudah seperti seorang gembala kan? Tapi ada yang kurang lagi, satu lagi, yaitu harus memakai tongkat. Seorang gembala itu harus memakai tongkat. Jadi seperti seorang gembala udah lengkap. Nah, kalau seorang gembala itu harus ada domba. Ya benar, dombanya seperti gini dombanya. Domba itu, ciri-ciri domba seperti apa sih? Punya bulu, terus berkaki 4, ada tanduk, dan suara domba seperti apa ya Kak? Aduh, Kakak Ira pun juga bingung, suara domba seperti apa ya? Nah, tadi udah dengar suara domba kan? Lalu, kalau domba itu makannya apa sih Kak? Ya, benar, rumput. Jadi, seperti ini ceritanya. Kakak punya cerita nih. Ada seorang gembala yang sedang menggembalakan dombanya. Dia sedang membawa domba-dombanya ke padang rumput. Namun, suatu ketika ada serigala yang melihat dari jarak jauh domba-dombanya. Suara serigala seperti apa ya Kak? Nah, udah dengar tadi kan suara serigalanya? Jadi, serigalanya melihat dombanya dari jarak jauh. Lalu, serigalanya mau menerkam domba tersebut. Namun, seorang gembala berhasil menyelamatkan domba-dombanya. Kenapa begitu? Karena seorang gembala itu sangat mencintai domba-dombanya. Sama seperti Tuhan Yesus. Gembala yang terbesar pada saat ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Dia tidak akan pernah rela untuk anak-anaknya disakiti. Nah, kalau gembala untuk keluarga kita adalah orang tua. Dan domba-dombanya adalah kita sebagai anggota keluarga. Jadi, cerita saat ini adalah sama seperti Tuhan Yesus yang sangat mencintai domba-dombanya. Ia tidak akan meninggalkan kita dari segala mara bahaya. Ia selalu menjaga kita, mencintai kita, merawat kita, dan melindungi kita. Ayo kita buka satu lagi ayat Alkitab yang terdapat di Yehezkiel 34 ayat 31. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita disakiti siapapun. Ia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi, tetaplah Nah, jadi tugas seorang gembala itu mendidik, menjaga, merawat domba-dombanya. Dan tugas domba-domba adalah mematuhi peraturan gembala. Sama seperti kita. Kita harus taat dan patuh apa yang
suruh. Misalkan kita diperintahkan sama orang tua, kita harus mengikuti perintahnya. Kita disuruh ke kanan, kita ikut. Kita disuruh perintah ke arah kiri, kita ikut. Tidak boleh kita melanggar, karena Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Jadi kita harus taat dan mengikuti perintah aturan dari Tuhan. Nah, sebelum Kak Ira menutup cerita Alkitab, kita nyanyi satu lagu dulu ya, yaitu lagu Mazmur 23. Kita nyanyi bersama-sama. Kita berdoa untuk menutup cerita Alkitab. Lipat tangan, tutup mata, satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu kami telah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan firman ini Bapa untuk menjadi pelita dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa permohonan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling dan Merdu, sambil kita mengumpulkan persembahan. Ayo adik-adik semangat, mana senyumnya, mana goyangnya. Membimbing aku
kita berdoa. Lipat tangannya. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita tiba di pengumuman. Pengumuman yang pertama yaitu ayat hafalan untuk minggu depan. Ayo, buka kitabnya dari 1 Yohanes. Oke? 1 Yohanes 4 ayat 8. Sudah? 1 Yohanes 4 ayat 8. Nah, mari sama-sama kita bacakan 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, sekarang ada tugas, ya? Ada tugas untuk masing-masing orang. Adik-adik orang satu, angkat tangannya. Mana? Nah, adik-adik sudah lihat tidak tadi Kak Ira seperti apa penampilannya ketika menyampaikan cerita Alkitab? Sudah? Hah? Kira-kira sudah? Pasti sudah lah ya. Ada apanya tadi tuh? Ada penutup kepalanya, ada ikat kepalanya, ada apa lagi adik-adik? Ada kumis, terus ada janggutnya. Nah, adik-adik tugasnya, satu lagi ada tongkat, ya. Nah, tugasnya untuk adik-adik orang satu, ayo diingat, tiru penampilan Kakak Ira, ya. Jadi adik-adik seperti berperan sebagai seorang gembala, ya. Kak Ira kan tadi seorang gembala kan, jadi, ya penampilannya tiru seperti Kak Ira. Oke, untuk adik-adik orang satu. Nah, jangan lupa nanti difoto, minta tolong sama bapaknya atau mamanya atau kakaknya difoto. Tik, ciklik, nah kirim ke Facebook. Sekarang untuk kakak-kakak dan abang-abang orang tua, ayo angkat tangannya.
menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Oke? Menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Ya, boleh satu kebaikan Tuhan Yesus, boleh dua yang adik-adik ceritakan. Pokoknya apa kebaikan yang adik-adik rasakan dari Tuhan Yesus. Oke? Nah, sekarang untuk kakak-kakak dan abang-abang orang 3. Nah, sama seperti untuk adik-adik orang 1 dan orang 2, meniru penampilan seperti kakak Ira, ya, sebagai seorang gembala. Ada tugas gembalanya. Apa itu? Sambil bernyanyi. Lagunya Gembala Baik Bersuling Nan Merdu, ya. Ketika menyanyikan lagu tersebut, boleh pakai musik, boleh tanpa musik. Yang pasti menyanyikan lagu Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Oke? Jangan lupa direkam, ya, direkam, kirim ke Facebook Elita Simanjuntak.